Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Pada hari ini kita kembali akan bersama-sama mendengarkan renungan harian GKE yang terdapat dalam Wahyu pasalnya yang ke-20 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang terdapat dalam Wahyu 20 ayat 1 sampai 6. Namun kami sadar akan keterbatasan kami. Oleh sebab itu biarlah Roh Kudus-Mu yang membimbing kami, agar kami mengerti dan paham apa yang diinginkan oleh Tuhan untuk kami kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, kitab Wahyu ditulis oleh seseorang yang bernama Yohanes di Pulau Patmos, kira-kira pada zaman pemerintahan Kaisar Domitianus. Kitab ini muncul dari pengalaman penderitaan yang berkesinambungan dari persekutuan Kristen pada zaman Kekaisaran Romawi. Dalam penderitaan seperti itu muncullah pengharapan yang kuat, dan kitab Wahyu ini ditulis untuk menopang dan memperkuat orang-orang Kristen yang mengalami penyiksaan dan penderitaan. Dalam penglihatan Yohanes bahwa akan ada masa yang disebut kerajaan 1000 tahun, yang dimulai dengan tindakan malaikat yang menangkap si jahat, ulat tua yaitu iblis dan setan, melemparnya ke jurang maut, menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya si jahat ini jangan menyesatkan bangsa-bangsa. Sehingga masa 1000 tahun itu benar-benar menjadi masa yang penuh sukacita, damai sejahtera tanpa ada si jahat, yaitu iblis dan setan, untuk menggoda, menjerumuskan manusia supaya jatuh dalam dosa. Dalam kerajaan 1000 tahun ini juga, dalam penglihatan Yohanes, akan ada orang-orang yang memerintah bersama Kristus. Orang-orang percaya yang setia kepada Kristus, yang beriman kepada Kristus, yang bertahan sampai pada kesudahannya. Dan dikatakan dalam ayatnya yang ke-6, mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Saudaraku yang terkasih, memang tidak mudah memahami kitab Wahyu, termasuk nas kita hari ini, karena banyak menggunakan istilah, simbol, dan seterusnya yang dapat ditafsirkan secara berbeda. Namun mari kita kembali kepada tujuan kitab Wahyu ini, yaitu meyakinkan dan menguatkan jemaat mula-mula yang mengalami berbagai penderitaan dan kesusahan besar, bahwa pada masanya kesusahan ini akan berakhir, karena Tuhan akan datang dan bertindak untuk mengangkat orang yang setia kepadanya sampai pada kesudahannya, yang akan memerintah bersamanya di kerajaannya. Saudaraku, sungguh indah janji yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang setia kepadanya. Dan saya yakin janji ini bukan hanya untuk
jemaat mula-mula yang ada pada saat itu saja, tetapi juga diperuntukkan untuk kita orang yang percaya pada masa kini. Dan ini juga tentu menjadi kerinduan kita semua untuk tinggal, hidup, dan memerintah dalam kerajaannya bersama Kristus. Hanya pertanyaannya, bagaimana ini bisa terwujud untuk kita? Setidaknya ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, berjuang untuk menjaga agar hidup kita tetap suci dan kudus di hadapan Tuhan. Yang kedua, percaya atau beriman kepada Kristus bukan hanya di mulut tapi terwujud dalam tindakan nyata, hidup seperti Kristus telah hidup. Yang ketiga, setia dan bertahan dalam penderitaan. Saudaraku, orang bijak berkata, seseorang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti tidak ada air mata. Seseorang yang taat kepada Tuhan bukan berarti tidak ada kekurangan. Seseorang yang tekun berdoa bukan berarti tidak ada masa sulit. Namun ingatlah, akan ada masa semuanya akan berakhir. Dan tidak ada masalah yang terlalu kecil sehingga Tuhan sulit melihatnya. Sebaliknya, tidak ada masalah yang terlalu besar sehingga Tuhan tidak mampu menyelesaikannya. Mau kecil atau besar masalah yang ada, selama bersama dengan Tuhan, kita pasti bisa menghadapi dan mengatasinya. Dan juga yang menguatkan kita adalah bagi kita yang setia dan bertahan sampai akhir, ada upah yang nanti akan kita terima. Seperti yang dikatakan dalam Wahyu 2 ayat 10b, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi saudaraku yang terkasih, kalau kita ingin tinggal hidup dan memerintah bersama Kristus, maka berjuanglah. Lakukan apa yang diinginkannya. Tetap semangat. Bertahan sampai akhir. Percayalah, yang terbaik Tuhan akan sediakan bagi kita. Tuhan memberkati, jaga kesehatan, selalu semangat. Shalom.